Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Munib, asal Cibeber, Cilegon, Banten, tempat tugas mengajar Madrasah Aliyah Al-Jauharatul Naqiyah Cibeber, Cilegon, Banten. Nah, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kampus UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Januari, saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN PPG Daljab. Periode 1 tahun 2023. Jadi Persib menang. 1-0 kan yang menggolin Cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lumayan sumub. Oke. Gimana? Semuanya sudah siap? Siap. Wah, ini kurang satu. Kemana ini? Izin. Lumayan. Udah dibersihkan kelasnya? Ya. Alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kebersihan karena sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Ya udah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dan dilanjutkan membaca sholawat tibil qulub. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilma libtigha'i maradatillah wa izalatil jahli an-nafsi wa sairil juhan walibqa'il islam wa ihya'id-din walisukri ala ni'matil aqli wa sihatil badan wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma bi'ali kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi anawaiha wa hafiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berdoa selesai. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen harian seperti biasa. Hari ini ada yang tidak masuk. Oh. Muhammad Alwan ya yang nggak masuk ya? Ya. Tadi izin katanya. Terus ada lagi? Siapa? Asep. Oh. Kenapa Asep nggak masuk? Sakit. Aduh.
Sakit apa katanya? Bisul. Bisul, ya Allah. Ya udah, kita doakan yang sakit, mudah-mudahan segera lekas sembuh. Dan yang izin, dimudahkan segalanya oleh Allah. Dan hari ini kita mudah-mudahan dengan membaca sholawat dan doa tadi kita dilancarkan dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Nah, sebelum kali ini kita akan mempelajari tentang perintah Al-Quran untuk memperhatikan gejala-gejala alam. Dan sekaligus menjelaskan tentang Al-Quran yang menjelaskan fenomena alam sebagai sumber pengetahuan. Sebelum kita melangkah, apakah masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Masih hafal? Masih. Bagus. Nah, kali ini kita mengacu kepada nanti surat Yunus. Surat Yunus dan surat Al-Baqarah. Di sana surat Yunus kita diperintahkan untuk mengamati gejala alam. Baik. Nah, jikalau kalian bertanya, apa sih manfaatnya mempelajari tentang Quran, surat Yunus, tentang mengamati fenomena alam, ataupun manfaat dari mempelajari ayat surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, manfaat yang akan kita dapatkan, kita bisa memetik hasil dari pengamatan fenomena alam. Seperti untuk sarana ibadah. Nah, kita membutuhkan matahari. Karena waktu sholat itu berkaitan dengan matahari. Nah, gejala alam yang lainnya seperti gerhana. Nah, di situ kita munajat kepada Allah dengan melaksanakan sholat gerhana. Ataupun yang lain-lainnya. Manfaat surat Al-Baqarah. Nah, kita bisa petik. Di situ nanti ilmu pengetahuan, ilmu matematika, ilmu sains, segala macam di situ kumpul. Perakiraan cuaca atau apanya di situ. Nah, mari kita mulai pembelajaran. Di sini ada lembar kerja untuk kalian, untuk peserta didik. Nah, nanti akan dibagikan ya sebentar lagi. Yakni kalian akan mengamati video ya, sebagai untuk bahan analisis. Kalian di sini mengisi problem statement yang ada dalam video nanti ya. Setelah kalian menyaksikan slideshow, nah kalian catat di sini problem apa aja dan kalian mengisi tentang solusinya. Nanti kalian akan mempresentasikan. Dan nanti juga kalian akan menghafal ayat-ayat tersebut ya. Kalian akan maju. Nah, di akhir pembelajaran kita nanti akan ada evaluasi soal sedikit, nggak banyak, paling 4 atau 5 ya. Siap ya? Siap. Ya. Nah, sekarang ini LKPD dibagikan ya untuk sebagai acuan dasar. Siap? Siap. Ya. Masih semangat kan? Masih. Alhamdulillah. Nah. Baik. Nah, mari kita langsung ke inti pembelajaran, yakni tentang mengamati fenomena alam yang akan kita putar.
Kalian perhatikan, kalian catat apa aja yang terjadi di sini. Bisa kelihatan? Ya, silahkan perhatikan. Sambil dicatat. Sudah kalian memperhatikan video yang tadi? Nah, sekarang kalian silahkan untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Diisi di dalam lembar kerja yang tadi dibagikan. Nah, nanti kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Silahkan berunding. Analisis masing-masing kelompok, maka dipersilakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, silakan kelompok kedua untuk memulai. Silakan presentasikan hasil dari pengamatan tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 2 akan mempresentasikan surat Yunus ayat 110 yang akan dibacakan oleh Hulud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru ma da fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu gejala-gejala alam yang juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, apakah ada yang mau bertanya ataupun menyanggah atau menambahkan dari kelompok 2 tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa solusi dan hubungan kejadian di video tadi dengan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 2 untuk menjawab dan menanggapinya. Baik, saya izin untuk menjawab persoalan tadi yang diberi dari kelompok 1. Jadi bahwasanya problem permasalahan dari video tersebut, dengan adanya ilmu teknologi kita bisa membuat contohnya seperti alat pendeteksi tsunami agar kita bisa lebih mengetahui bahwasanya akan terjadinya tsunami tersebut, dan kita juga bisa mengantisipasi agar korban tidak semakin banyak, bahkan kita bisa menyelamatkan korban-korban tersebut. Oke, baik. Ya, silakan tepuk tangan. Nah, oke. Baiklah, setelah tadi jawaban dari kelompok 2,
barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya Ya, izin silakan. menambahkan. Dari pertanyaan yang diajukan dari kelompok 1 bahwasannya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti ada hikmahnya. Tak lepas seperti gejala alam. Salah satunya seperti gunung meletus, di mana abu vulkaniknya dapat atau bisa menyuburkan tanaman yang ada di sekitar gunung tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu jawaban yang sangat melengkapi. Berarti kalian sudah bisa memahami dan menganalisa surat Yunus ayat tersebut. Nah, oke, sekarang kita presentasikan surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang akan dibacakan oleh saudari Nindi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya pada pencinta langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan dia ditebarkan di dalam bermacam-macam binatang, dan berkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi ayat ini menjelaskan tentang menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Hal ini sangat berguna bagi orang yang mau memikirkan mereka akan menemui kemahakuasaan Allah yang tersirat pada semua fenomena di alam ayat-ayat kauniyah. Gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan, proses dan siklus air hujan, proses kehidupan di bumi, berbagai hewan yang hidup di bumi, perkisaran angin adalah gejala alam yang menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu. Astronomi, oceanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu tentang langit dan tata surya, kebumian, dan sebagainya secara tersirat disebutkan dalam ayat tersebut. Namun hanya orang yang mau berpikir, merenung yang akan menemukan isyarat ilmu pengetahuan tersebut, bahkan sampai menemukan keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, siapa yang mau kelompok mana yang mau bertanya? Kali aja. Saya izin bertanya, kan tadi menyinggung tentang surat kauniyah. Apa yang disebut dengan surat kauniyah? Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan apa itu ayat-ayat kauniyah. Jadi kan dalam Al-Quran itu kan ada ayat Qur'aniyah dan ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu seperti yang tertulis dalam Al-Quran itu yang biasa kita baca. Adapun ayat kauniyah itu ayat-ayat yang mungkin tidak kelihatan di dalam Al-Qur'annya, yaitu dimaksudnya dengan tersirat dan bisa kita lihat dengan fenomena alam, adanya pergantian siang dan malam, adanya penciptaan langit dan bumi, adanya gejala-gejala alam, fenomena alam seperti gunung meletus, tadi seperti yang di video yaitu tsunami. Dan jika kita tafakuri itu semua akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekian dari saya. Terima kasih, silahkan aplaus. Baik,
Apakah sudah cukup atau masih ada yang mau menambahkan? Cukup. Ya. Baiklah. Itulah hasil presentasi analisis yang kalian kumpulkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, maka di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di antaranya, yakni kalian coba untuk menulis arti dari mufrodat yang lafad-lafad yang ada di ayat tersebut. Yakni ayat yang lafad-lafad yang di surat Yunus dan di surat Al-Baqarah. Silahkan. Perwakilan dari kelompok 2, silahkan. Kalian perhatikan. Lain, silahkan. Oh, mana? Silakan lafaz-lafaz yang ada di ayat Al-Quran, surat Yunus ataupun surat Al-Baqarah yang tadi. Nah, baik. Ini surat Yunus. Nah, kalau ini terdapat di surat Al-Baqarah. Yang lainnya. Nah, di sini ada sedikit soal sebanyak 4. Silahkan kalian kerjakan. Sudah, baik. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat memuaskan. Kalian sudah mampu untuk menganalisa, mengartikan perlafaz, dan bahkan kalian sudah hafal? Insyaallah. Oke, kalau sudah hafal, coba kita bareng-bareng membacakan surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innakum ma fis samawati wal ardh wa ma sekarang lanjut
kita membacakan surat Al-Baqarah ayat 164. Ya, baik. Nanti lebih dilancarkan lagi hafalannya. Ya. Nanti kita ulas kembali sekalian dengan surat-surat yang lain. Nah, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Kita telah mempelajari manfaat daripada Quran surat Yunus ayat 101, yakni tentang perintah Allah Ta'ala terhadap kita untuk memperhatikan gejala-gejala alam. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Dan kita juga menjadikan Quran surat Al-Baqarah ayat 164 sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Yang mana ayat tersebut menjelaskan banyak sekali bermacam-macam ilmu. Yakni ilmu perkapalan, ilmu astronomi, tentang penciptaan langit dan bumi. Dan juga di situ ada ilmu cuaca, badan meteorologi. Nah, banyak sekali. Nah, dan ayat-ayat tersebut bisa dipahami bagi orang-orang yang punya akal dan mampu dan mau merenungi ayat-ayat kekuasaan Allah. Semua itu adalah membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah bedanya kita orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka mempelajari pengetahuan hanya untuk material saja. Untuk kekayaan dan kesenangan saja. Tapi kita memanfaatkannya untuk menguatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah. Nah, cukup sekian. Insya Allah nanti minggu yang akan datang, kita akan lanjutkan tentang keutamaan ilmu, yakni tentang hadis. Salah satunya riwayat Imam Abi Daud dari Imam Abi Darda. Nah, silakan kalian mencari informasi seluas-luasnya supaya minggu depan kita lebih baik lagi dalam mengisi pembelajaran. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, nah, silahkan KM untuk menutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum pulang, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya,